Shalom Ibu, perkenalkan nama saya Widarena Girsang, NIM 1901040. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teori belajar. Yang pertama, kita perlu mengetahui pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses usaha di mana seseorang ingin mengetahui suatu hal, baik dengan cara menghafal, membaca, melihat, dan bagaimana dia berinteraksi kepada lingkungan dan kepada orang-orang lain di sekitarnya. Selain belajar, kita perlu juga mengetahui tentang pengertian mengajar. Mengajar adalah membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar atau mengandung pengertian bahwa mengajar merupakan suatu usaha mengorganisasi lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik dan bahan pengajarannya yang menimbulkan terjadinya proses belajar. Dalam dunia pendidikan ada 4 teori belajar. Yang pertama teori belajar behavioristik, yang kedua teori belajar kognitif, yang ketiga teori belajar humanistik, yang keempat teori belajar konstruktivistik. Dalam teori belajar ada yang disebutkan dengan tipe belajar. Dalam tipe belajar ini ada 9 tipe belajar yang sering dilaksanakan atau sering ditemukan dalam pembelajaran. Yang pertama, tipe belajar visual. Yang kedua, tipe belajar auditori. Yang ketiga, tipe belajar kinestik. Yang keempat, memanfaatkan stres. Yang kelima, tipe serba rileks. Yang keenam, tipe menulis. Yang ketujuh, tipe menyimak orang yang percaya atau terpengaruh. Yang kedelapan, tipe mengajar. Yang kesembilan, tipe menghafal. Yang pertama adalah tipe visual. Tipe visual itu adalah tipe orang banyak belajar dan memahami secara melihat. Misalkan buku, foto, video, diagram, serta berbagai materi visual yang menarik pasti akan dia lahap seperti itu. Jika kita merupakan tipe belajar visual, tipe belajar seperti ini, kita setidaknya harus lebih banyak memperhatikan, lebih banyak membaca bagaimana supaya catatan kita lebih menarik, lebih bagus, dan pelajaran semakin mudah untuk kita tangkap. Yang kedua, tipe belajar auditori, di mana tipe belajar auditori ini dengan cara mengingat ucapan orang lain dengan penjelasan verbal, maka kita bisa termasuk dikatakan tipe auditor ini karena kita terlalu banyak mendengarkan penjelasan dari orang yang kita percaya. Dalam tipe belajar auditori ini kita seringnya mendengarkan dari dosen, dari guru, dan dari berbagai orang-orang yang lebih berilmu daripada kita supaya kita dapat memahami sesuatu pembelajaran. Yang ketiga, tipe kinestik. Tipe kinestik ini biasanya kita senang belajar dengan bantuan alat peraga, praktek langsung di lab atau dengan flashcard. Maksudnya flashcard memori yang berisikan materi-materi pembelajaran seperti itu. Selain kita memahami jenis-jenis dan tipe-tipe teori belajar, kita juga perlu memahami yang namanya fase belajar, di mana fase belajar ini ada 3. Yang pertama, fase belajar informasi. Yang kedua, fase belajar transformasi. Yang ketiga, fase evaluasi. Pertama, fase informasi. Fase informasi itu seorang siswa yang sedang belajar memperoleh sejumlah keterangan mengenai materi yang sedang dipelajarinya. Di antara informasi yang diperoleh itu ada yang sama sekali baru dan berdiri sendiri, ada pula yang berfungsi menambah, memperluas atau memperdalam pengetahuan yang sebelumnya ada yang kita miliki. Yang kedua, fase transformasi. Dalam fase transformasi ini, informasi yang telah diperoleh itu dianalisis dan diubah atau ditransformasikan menjadi bentuk yang abstrak dan konseptual supaya kelak pada
gilirannya dapat memahami dan mengerti apa yang kita kerjakan. Yang ketiga, fase evaluasi. Seperti yang tadi, fase evaluasi dikatakan untuk mengingat. Iya. Di sini juga terdapat prinsip-prinsip teori belajar. Prinsip-prinsip teori belajar itu, yang pertama, manusia mempunyai belajar yang alami. Yang kedua, belajar signifikan. Terjadi apabila materi pelajaran itu dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, belajar menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Yang keempat, tugas belajar yang mengancam dirinya ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Yang kelima, bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman peserta didik dalam memperoleh cara. Yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didiknya melakukannya. Yang ketujuh, belajar lancar. Sekianlah Bu atas materi yang saya jelaskan, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom Bu.